ketika dia sudah merespon menjadi satu bahaya, dia akan memberikan instruksi kepada tubuh kita, akhirnya justru kita mengalami sensasi-sensasi yang sahabatku, Sobat NC, hari ini saya akan bahas lebih detail mengenai komponen otak ya, yang sangat menentukan bagi para penderita anxiety disorder. Kenapa sering terjadi rasa cemas, rasa was-was, atau gangguan-gangguan overthinking ya, yang sering mengganggu kita ya. Sebenarnya apa sih penyebabnya ya kan? Jadi ada satu komponen di otak kita, di dalam organ otak ini yang bernama komponen otak reptil ya, otak reptil atau amigdala. Amigdala ini sebenarnya besarnya hanya sebesar biji kacang ya, sangat kecil ya, sangat kecil, tapi dia sangat mempengaruhi cara seorang manusia untuk berpikir dalam menghadapi masalah. Jadi otak amigdala ini atau otak reptil ya, kalau istilah medisnya ya, ini adalah salah satu sistem self defense manusia. Jadi dia ada oleh Tuhan ya, ditempatkan di komponen otak kita sebagai alat untuk mendeteksi bahaya. Jadi pada saat kita menghadapi suatu bahaya atau suatu ancaman atau suatu gangguan dari luar yang sifatnya mengancam jiwa kita, maka si otak reptil atau amigdala ini dia akan memberikan respon kepada komponen otak secara keseluruhan, yang kemudian akan menginstruksikan seluruh tubuh untuk bereaksi ya. Reaksi di sini bisa berupa rasa takut, rasa istilahnya lemas ya. Jadi intinya itu kita sedang dalam bahaya. Sama kalau kita sedang merasakan gempa bumi, atau mungkin kita merasakan hampir terjadi kecelakaan tapi kita masih selamat. Nah itu biasanya tuh ada rasa kayak gemeter atau mungkin deg-degan, terus juga kadang dengkul lemes, atau juga kita agak susah mengambil nafas, seperti itu ya. Itu adalah reaksi tubuh ketika sedang dalam bahaya. Nah, si amigdala ini tugasnya adalah menginstruksikan, yang kemudian direspon oleh badan kita dengan beberapa sensasi fisik tadi ya. Jadi seperti kalau sedang kita mengalami rasa takut yang luar biasa. Terus juga nanti kenapa kok Tuhan menciptakan amigdala ini, ada gunanya nggak sih, atau fungsinya buat apa sih? Sebenarnya sangat bermanfaat untuk manusia dalam kaitannya dengan manusia untuk bertahan hidup ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa amigdala sangat mempengaruhi self defense dari manusia itu sendiri. Jadi dia akan memberikan instruksi kepada badan kita apakah kita mengambil sikap atas masalah tersebut atau bahaya tersebut, apakah kita akan menghadapinya atau kita akan meninggalkannya. Jadi kalau di ilmu psikologis ada dua istilah respon dari otak kita ketika menghadapi suatu masalah atau suatu ancaman. Itu adalah ada dua mekanisme, yakni yang pertama adalah mekanisme kita hadapi atau biasa disebut kita fight, atau kita hindari atau istilahnya adalah flight. Jadi fight, kita memutuskan untuk fight, atau kita flight ya. Jadi kalau fight di sini berarti kita hadapi masalah tersebut, kita hadapi ancaman tersebut dengan kalkulasi bahwa kita bisa menghadapinya. Tapi kalau flight, ketika otak kita istilahnya menganalisa bahwa kita tidak memungkinkan untuk menghadapinya, maka kita memilih jalan flight, yakni kita meninggalkan masalah tersebut atau kita kabur lah ya, kita kabur. Jadi sebenarnya si amigdala ini juga sebagai alarm pertama yang mendeteksi bahaya, yang kemudian direspon oleh organ otak kita, apakah mengambil keputusan kita akan hadapi atau tinggalkan, kita fight atau flight. Nah nanti ini akan berhubungan dengan cara kita menghadapi suatu masalah ya, cara kita menghadapi masalah atau suatu ancaman atau suatu bahaya ya. Jadi kalau kita tidak memiliki amigdala, malah justru bahaya buat kita, karena tidak memiliki alarm atau tidak memiliki satu
tanda bahwa kita sedang dalam bahaya. Nah, terus apa hubungannya dengan para penderita anxiety disorder ini ya? Jadi kalau untuk teman-teman yang mengalami anxiety disorder yang disertai GERD ya kan, dan setiap harinya selalu dihantui dengan gangguan kecemasan yang berlebih, itu fungsi dari otak amigdala ini adalah terlalu over information. Jadi seolah-olah menganggap bahwa tubuh kita sedang dalam bahaya. Hal ini bisa disebabkan karena trauma atas panic attack yang pertama. Mungkin pernah terjadi panic attack berupa sensasi jantung berdebar, sesak nafas pendek, terus kita keliengan seperti mau pingsan, atau mungkin juga kita berpikir ke arah kematian ya. Kejadian panic attack pertama itulah yang cukup membekas dan menghadirkan trauma. Jadi ketika kita merasakan beberapa sensasi yang mirip, itu kita akan berpikir ke arah serangan panik lagi, jangan-jangan akan terjadi lagi. Nah, itu membuat komponen otak reptil kita atau si amigdala itu menjadi over information. Jadi dia juga istilahnya bisa dibilang error lah ya, error. Jadi dia merespon setiap sensasi yang kita rasakan, dia meresponnya sebagai suatu bahaya. Ketika dia sudah merespon menjadi satu bahaya, dia akan memberikan instruksi kepada tubuh kita. Akhirnya justru kita mengalami sensasi-sensasi yang bermacam-macam ya, seolah-olah kita sedang dalam bahaya. Jadi sebenarnya apa yang kalian rasakan, 1001 sensasi yang kalian rasakan itu sebenarnya tidak murni penyakit. Bisa jadi itu adalah reaksi tubuh atau reaksi badan kita ketika menerima respon dari amigdala yang over information. Jadi sebenarnya karena kita cemas, karena kita panik, maka tubuh kita menghadirkan sensasi yang tidak nyaman. Jadi seperti itu ya, kalian perlu mengenal amigdala agar setiap mengalami sensasi apapun, entah jantung berdebar, keliengan, sesak napas, limbung, apapun ya sensasinya, jadi kalian tidak lagi berpikir ke arah penyakit berat. Oke, mungkin itu untuk kalian mengenal si amigdala ini. Jadi install ulang lagi pikiran bawah sadar kalian agar kita mendapatkan satu keyakinan dan ketenangan bahwa kita jauh lebih sehat dari yang kita bayangkan. Baik, salam bangkit luar biasa.